sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk sama-sama belajar, melanjutkan kembali ya membaca buku Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala. Ini saya izin pakai dua akun Mas Nanda. Yang satu Nggih, buat gimana? saya izin share screen nggih. Saya besar. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas ya yaitu bab macam-macam aurat bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kemarin kita sudah bahas aurat laki-laki itu ada beberapa ya, itu aurat lelaki ketika di hadapan ya sesama laki-laki atau ya di hadapan mahramnya. Kemudian aurat laki-laki di hadapan wanita ya ajnabiyah, itu wanita lain yang bukan mahramnya. Kalau aurat laki-laki di hadapan mahramnya atau di hadapan sesama laki-laki, kemarin kita sudah bahas, yaitu antara pusar dan lutut. Dan pada asalnya pusar dan lutut bukanlah aurat. Namun karena supaya antara pusar dan lutut ini tertutup dengan sempurna, maka pusar dan lutut harus ditutup. Ya, maka pusar dan lutut harus ditutup. Ya, disebabkan karena apa? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ditutup itu tidak akan sempurna ya kecuali dengan menutupnya atau dengan melakukannya, maka itu jadi wajib. Maka antara pusar dan lutut, kalau kita misalnya bikin garis batas gitu ya, maka di atas lutut sedikit itu sudah aurat. Nah, kalau kita cuma pakai yang ngepres, ya, saya pakai celana pendek sampai di perbatasan aurat tersebut. Nah, kalau kita jongkok, kalau kita apa namanya posisinya bukan berdiri, otomatis akan terlihat, akan nampak. Ya, itu sama saja membuka aurat dan itu haram. Maka dalam hal ini lutut, begitu pula pusar itu juga ya wajib untuk ditutup dalam rangka supaya aurat tertutup dengan sempurna. Sekali lagi ya, pada asalnya memang lutut dan perut, lutut dan pusar bukanlah aurat, cuma ditutup karena supaya antara pusar dan lutut itu bisa tertutup secara sempurna, tidak kecincing, tidak kesingkap dan seterusnya karena menutupnya terlalu ya mepet, ya begitu. Nah, kemudian ada pun aurat laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya, yaitu misalnya wanita lain, maka sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ya maka seluruh tubuhnya ya, jadi laki-laki itu sebenarnya nggak boleh dilihat-liatin sama perempuan ya. Jadi ya kata beliau ya aurat laki-laki ya itu seluruh tubuhnya di hadapan perempuan ajnabi. Ya, itu menurut pendapat beliau. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan maka tidak boleh ya seorang laki-laki kemudian dia bermudah-mudahan ya menampakkan anggota tubuhnya di hadapan wanita bukan mahramnya. Ya, ya baik ya secara apa namanya dalam bentuk selfie dan seterusnya. Kan sekarang banyak nih model orang-orang yang mohon maaf misalnya dia pamer tubuhnya dan seterusnya. Meskipun ya kalau kita lihat zaman sekarang ya orang-orang yang suka pamer tubuhnya malah mengerikan ya. Ya karena ya wal'iyadzubillah malah terindikasi ya, terindikasi dia punya ya penyimpangan. Gak semuanya memang, cuman orang-orang yang suka pamer, ya mohon maaf misalnya pamer ototnya, pamer untuk laki-laki malah ya stigma sebagian orang justru ini laki-laki yang nggak beres gitu ya, laki-laki yang naudzubillah ya. Sedangkan laki-laki soleh saya kira ya apa namanya nggak layak itu ya untuk memamerkan seperti apalagi kalau kita ikut pendapat Imam ya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ya aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya ya, seluruh tubuhnya. Ya, jadi nggak boleh ya pamer-pamer tubuh dan seterusnya. Oke lah kalau misalnya teman-teman lagi fitness, berprogres dan seterusnya.
Ya, cukup ya untuk orang-orang yang di situ misalnya istrinya atau siapa yang berhak untuk melihatnya, bukan ya di medsos dan seterusnya. Ini yang jadi kritik. Jadi kita sebagai laki-laki ya itu juga jangan bermudah-mudahan menampakkan aurat sebagaimana kita mewanti-wanti para perempuan ya mereka untuk tidak bermudah-mudahan menampakkan aurat. Jadi nanti tidak fair kalau misalnya kita hanya sekedar memperingatkan wahai wanita jagalah auratmu, sedangkan laki-laki mereka umbar auratnya. Padahal dari sisi ya keharaman sama saja, ya. Laki-laki mengumbar auratnya, perempuan mengumbar auratnya sama-sama haram. Ya, sama-sama bisa mengantarkan pada perbuatan keburukan. Waliyadzubillah. Nah, ini yang ya kita perlu highlight ya. Kemudian auratnya wanita dalam sholat maupun di luar sholat ya, untuk wanita merdeka ya, maka kalau dalam sholat maka seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau wanita merdeka di luar sholat maka ya di luar sholat dan di hadapan laki-laki ya maka seluruh tubuhnya. Adapun kalau wanita merdeka, merdeka itu bukan budak ya. Adapun wanita merdeka kalau dia di hadapan sesama perempuan muslim, sesama perempuan muslim, maka ya sebagaimana ya layaknya wanita-wanita ya ketika dia hadapan mahramnya. Ya, tidak ada kewajiban wanita-wanita kalau kumpul sama muslim kemudian mereka apa namanya harus pakai kerudung semuanya, tidak masalah. Ya, seandainya mau pakai kerudung semua, ya itu tidak masalah. Apa mungkin karena diketakutan ada laki-laki nyeliwer gitu ya, ada yang lewat, maka itu lebih baik. Cuman kalau di satu tempat yang tertutup, kemudian ibu-ibu misalnya pada buka jilbab yang tidak ada laki-laki sama sekali, maka itu tidak masalah. Ya, misalnya ibu-ibu pengajian ya atau arisan misalnya, kemudian isinya wanita semuanya, kemudian tidak pakai jilbab ya, maka itu tidak masalah. Ya, selama apa? Dia bisa menjamin tidak ada laki-laki yang melihat mereka. Kalau ada potensi laki-laki, maka wajib tetap apa? Memakai ya atau menutup auratnya. Tidak boleh bermudah-mudahan. Nah, saya kira kalau yang ada di Indonesia ya, apalagi kalau model rumah-rumah di Indonesia ya, kalau yang punya rumah itu bludas-bludus gitu ya, semaunya sendiri, bapaknya lewat, anaknya lewat, terus orang lewat dan seterusnya, laki-laki banyak lewat, maka ya tetap punya kewajiban tetap menutup aurat. Ya, thayyib. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian kita lanjutkan di bab berikutnya atau fasal berikutnya yaitu arkanus shalah, ya. Thayyib. Seperti biasa saya baca Arabnya, nanti eh, Mas Nanda nanti tolong bacakan terjemahnya nggih. Taib. Arkanus salati qala al-musannifu Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala, arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu ya, wa thani takbiratul ihrami ya, wa thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi. Ar-rabi'u qira'atul fatihati. Al-khamisu ar-ruku'u. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. As-sabi'u al-i'tidalu. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Ya, al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini. Ya, al-thani asyara at-tuma'ninatu fihi. Al-thalitha asyara at-tashahhudul akhiru. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Al-khamisa asyara as-salatu 'ala an-nabiyyi fihi. As-sadisa asyara as-salam. As-sabi'a asyara at-tartib. Silahkan dibaca Mas Nanda. Baik, Ustaz. Rukun sholat ada 17, yaitu 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Ruku', 6. Tuma'ninah, 7. Iktidal, 8. Tuma'ninah saat iktidal, 9. Sujud 2 kali, 10. Tuma'ninah saat sujud, 11. Duduk di antara 2 sujud, 12. Tuma'ninah saat duduk.
13 tasyahud akhir, 14 duduk, 15 sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 16 salam, dan 17 tertib. Nah, baik, jazakumullah khairan Mas Nanda. Kita bahas satu-satu ya. Rukun itu ya berasal dari kata ya atau bermakna tiang ya pada asalnya. Rukun itu aslinya tiang. Jadi kalau kita bisa katakan tiang-tiangnya sholat ya, yang menyusun sholat ya, yang menyusun sholat itu ada 17. Angka 17 ya yang disebutkan oleh penulis ini adalah ya mengeluarkan tumak ninah pada setiap rukun yang ya disebutkan di dalam hadis itu ada tumak ninahnya. Yaitu ada 4. Ya afan ada 3 tempat ya. Atau ada yaitu setelah i'tidal, setelah apa namanya? Setelah rukuk dulu ya, setelah rukuk, setelah i'tidal, setelah sujud ya, 2 sujud ya. Kemudian ya duduk di antara 2 sujud. Ada 4 tumak ninah. Ya, sehingga sebagian ulama menyebutkan ya ada ya tumak ninahnya cuma dijadiin 1. Ya, tumak ninah cuma dijadikan satu. Ya, jadi rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, nah baru disebutkan tumak ninah ya. Jadi ini hanya variasi saja dalam penyebutan tumak ninah gitu ya. Jadi nantinya 14 bukan 17 karena tumak ninahnya dirapel jadi 1. Kalau ini kan ditaruh masing-masing ya. Yaitu setelah rukuk tumak ninah, setelah i'tidal tumak ninah, setelah pas sujud ya, pas rukuk tumak ninah, pas i'tidal tumak ninah ya, pas sujud tumak ninah, pas duduk di antara 2 sujud tumak ninah. Jadi tumak ninahnya itu masukkan ke dalam rukun-rukun tersebut sehingga jadilah 17 begitu. Ya. Sehingga nanti kalau ketemu di buku yang lain menyebutkan kok ada 14 bukan 17. Iya, karena tumak ninahnya cuma dijadiin 1. Itu saja. Jadi itu hanya variasi penyebutan saja ya, tidak esensi ya, tidak terlalu bermasalah. Nah, kita bahas yang pertama. Ya, rukun salat yang pertama adalah niat. Kapan kita melakukan niat? Ya, ini yang penting ya. Niat tempatnya ada di dalam hati sebagaimana kita sepakati ketika membahas ya bab wudu. Jadi orang mengucapkan nawaitu atau orang mengucapkan usolli itu bukan niat. Catat ini penting teman-teman ya. Usolli fardhu dhuhri dan seterusnya itu bukan niat. Itu namanya talaffuz bin niat. Itu namanya melafazkan niat. Ya. Karena niat itu adalah ya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin. Ya, niat itu adalah ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Contoh, kita mau sholat. Kapan tempat kita berniat? Ketika kita apa? Allahu Akbar. Dalam hati kita niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Saya niat sholat zuhur ya 4 rakaat makmum. Saya niat sholat asar ya 4 rakaat jadi makmum misalnya. Ya. Ini dalam hati. Ketika apa? Ketika muqtarinan bil fi'li, dengan perbuatannya Pak, takbiratul ihram. Jadi kalau orang baru usolli belum niat. Jadi kalau orang cuma usolli doang, misalnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala Allahu akbar, hatinya nggak ada niat, nggak sah salatnya. Karena niat itu adalah qasdu syai'. Yang namanya qasdu ya keinginan itu dalam hati. Ya, coba teman-teman mau kamar mandi. Perasaan pengennya di mana? Dalam hati. Tidak perlu kita ngomong ya. Saya pengen ke kamar mandi terus jalan ke kamar mandi. Saya pengen makan Indomie, ya, kemudian ya baru pergi ke dapur misalnya. Enggak, kan kita ada pengen langsung melakukan aktivitas sambil mau melakukan aktivitas. Ya. Sehingga ya meskipun di dalam mazhab Syafi'i kita katakan
Talaffuz bin niat dihukumi mustahab oleh sebagian ulama, ya dalam hal ini muktamadnya madhab Syafi'i, atau yang jadi apa namanya, patokan atau dikukuhkan dalam madhab pendapat resmi, itu mustahab, tapi itu bukan niat. Sekali lagi, ya, talaffuz bin niat bukan niat, makanya nggak dimasukin ke rukun, ya, karena yang dimasukkan niat di dalam rukun yang 17 ini adalah yang di dalam hati, ya, yang ada di dalam hati. Kapan melakukannya? Ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Sehingga teman-teman, ya, saya sarankan ketika kita mau sholat, jangan dalam kondisi gerusa-gerusu. Ya, kalau bisa kita sudah siap melakukan sholat. Kita mau sholat apa itu harus ngerti. Jangan sampai cuma Allahu Akbar doang, kita nggak ngerti ini sholat apa. Jadi kalau bisa apa? Ketika kita mau sholat, ya, kita sadar kita mau sholat asar nih, kita mau sholat zuhur nih, kita mau sholat subuh nih. Jangan Allahu Akbar, hatinya nggak tahu nih sholat apa. Meskipun ada ulama yang berpendapat, ya, bahwasanya kalau kita masuk dalam sholat itu otomatis niatnya sholat tersebut, gitu ya. Ya, cuma ya sekali lagi, ya, para ulama memasukkan niat ke dalam ibadah tujuannya apa? Untuk membedakan dengan sholat yang lain. Ya, kenapa kalau cuma sekedar takbir tanpa ada apa namanya ta'yin dalam hati? Ya, menentukan ini sholat apa dalam hati. Ini apa bedanya dengan sholat sunnah mutlak? Apa bedanya dengan sholat-sholat yang lain? Ya, sehingga apa? Diperintahkan untuk ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan ini sholat apa? Ini sholat zuhur, ini sholat asar. Itu namanya niat. Sebagaimana kita mau pergi, kan kita ta'yin, ya. Saya mau pergi ke kampus, saya mau pergi kerja, saya mau pergi ke sini. Itu ta'yin. Saya mau pergi kemana? Gak tahu arah dan seterusnya. Ini kan aneh ya, lucu ya. Seabsurd-absurdnya orang ketika mau pergi, pasti dia ta'yin dalam hatinya. Iya enggak? Iya. Minimal ta'yinnya pas saya pergi naik motor lewat Jalan Magelang misalnya gitu. Ada ta'yin. Ta'yin artinya apa? Menentukan. Ya, menentukan apa? Apa yang akan dia lakukan? Apa sholat apa yang akan dia lakukan? Itu ta'yin. Itu dalam niat. Sehingga ya para ulama, terutama ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, mengharuskan ta'yin di dalam sholat. Ya, yang ditakyin itu apa? Satu, waktu. Ya, ini waktu apa? Sholatnya ya maksudnya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat ya isya atau sholat subuh. Ya, kemudian yang kedua adalah ya dia berjamaah atau ya makmum, apa? Dia makmum atau jadi imam gitu ya. Ya, dia makmum atau jadi imam. Nah, ini penting. Karena seorang ketika dia sholat berjamaah tapi niat ya sholatnya bukan jadi makmum, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, ya, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ada apa namanya penjelasan ya, tapi ini panjang sekali dari apa namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Taib, ya, ya, ya. Jadi minimal ketika dia niat, dia mentakyin itu tadi ya. Jadi sholatnya apa, kemudian dia dalam kondisi mau berjamaah, mau jadi makmum atau jadi imam. Ya, minimal itu. Ya, jadi tidak boleh cuma waton takbir kemudian tidak ada takyin dalam hatinya. Ya, tidak ada takyin dalam hatinya. Itu yang perlu kita ya ketahui. Sehingga tidak sah nanti sholat ya tanpa adanya takyin ketika seorang melakukan sholat. Nah, ini yang penting ya. Kemudian kita lanjutkan ya, poin yang kedua. Jadi niatnya letaknya dalam hati, ya, niat letaknya dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram. Gimana caranya takbiratul ihram? Caranya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar dan posisi ya tangan itu bisa dua, bisa sejajar dengan pundak, bisa sejajar dengan telinga. Ya, sejajar
dengan telinga, tidak harus nempel ya. Karena sebagian orang ditempelin ya. Ya, tidak harus, tidak ada keharusan. Karena apa yang disebutkan dalam hadis sejajar dengan telinga. Bisa seperti ini, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Ya, jangan sampai kurang dari itu. Ya, jangan sampai kurang dari itu. Tapi yang dimaksud dengan takbiratul ihram, yang dimaksudkan jadi rukun bukanlah mengangkat tangannya. Tapi ucapan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud takbir. Ya, yang disebut takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Sehingga kalau orang dia mohon maaf misalnya tangannya sedang sakit, tidak bisa diangkat sama sekali, ya, kemudian atau tangannya sedang diperban, ya, atau kondisi-kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengangkat tangan, maka sudah cukup ketika dia takbiratul ihram cuma membaca Allah dalam hati sambil ya niat melakukan salat, kemudian mulutnya mengatakan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Itu sah. Alias sudah memenuhi rukun takbiratul ihram. Karena para ulama mengatakan mengangkat tangan baik sejajar pundak maupun sejajar telinga hukumnya sunnah. Bukan wajib. Atau bukan bagian dari rukun. Ya. Jadi kalau teman-teman ada orang atau misalnya orang ya sehat kok dia nggak angkat tangan ketika takbiratul ihram, nggak perlu heran. Ya, dan tidak perlu menjudge macam-macam itu. Ini aliran apa ya misalnya. Tidak perlu. Karena memang hukumnya sunnah. Apalagi kalau dia ada uzur ya. Seandainya tidak ada uzur pun ya maka tidak masalah baginya tidak mengangkat tangan, cuma ya jangan sampai ada rasa menyepelekan, kan cuma sunnah ya, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Sunnah itu diajarkan oleh Nabi supaya diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Karena sebagian orang lucu ya dia meninggalkan sunnah karena itu cuma sunnah, padahal ya Nabi ya mengajarkan ya suatu sunnah supaya diikuti ya, bukan untuk ditinggalkan. Cuma para ulama menyebutkan ini sunnah tujuannya Pak supaya nanti konsekuensi ketika ada orang yang tidak melakukannya tidak batal sholatnya. Ya, itu apa? Mengangkat tangan. Adapun yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Takbir yang berkonsekuensi ya mengharamkan pelakunya melakukan hal-hal yang seandainya itu di luar sholat halal. Misalnya apa? Berbicara, makan, minum, dan lain-lain. Ketawa, dan seterusnya. Itu kan di luar sholat boleh-boleh saja ya. Tapi kalau sudah takbiratul ihram itu jadi haram. Maksudnya haram apa? Kalau dia berani melakukannya, batal sholatnya. Ya, jadi takbir yang mengharamkan pelakunya dari melakukan hal-hal yang ketika di luar sholat itu boleh. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Garis bawahi sholat wajib. Jadi berdiri itu adalah rukun di sholat wajib. Sehingga kalau seorang tidak mampu untuk berdiri, maka dia tidak wajib untuk berdiri. Cuma yang jadi permasalahan teman-teman, ini mungkin teman-teman pernah jumpai di sebagian masjid, orang yang datang bawa kursi sendiri. Ya, ujuk-ujuk dia pergi ke masjid, ya, pergi sendiri ya, bawa kursi gitu ya. Setelah itu, sepanjang sholat dia duduk. Padahal dia datang ke masjid, dia bawa kursi, dia bisa berjalan. Berjalan artinya apa teman-teman? Berdiri. Lah kok malah pas sholat dia duduk? Ini namanya ya kesalahan yang tidak dia pahami. Ya. Sehingga apa kewajiban kita kalau tahu orang ini bisa berdiri, ditanya, Pak, kenapa jenengan sholatnya sambil duduk? Loh kan saya sakit. Gitu. Ini saya pakai kursi, jenengan nggak lihat mas misalnya. Dan jenengan tadi datang ke sini ya pakai kursi roda atau berjalan? Ya jalan lah. Saya masih bisa jalan loh mas. Loh kalau jenengan bisa jalan berarti bisa berdiri. Iya saya bisa berdiri tapi saya sakit. Gitu ya. Pak, berdiri di dalam sholat wajib hukumnya
fardu alias rukun. Kalau jenengan sakit, misalnya saat ruku atau saat sujud tidak bisa, maka jenengan boleh melakukan ruku dan sujud dengan duduk. Tapi kalau membaca Al-Fatihah, jenengan wajib untuk berdiri. Nah, ini banyak yang nggak ngerti teman-teman ya. Tumeh mentang-mentang karena sakit otomatis boleh duduk. Enggak boleh. Kalau dia masih bisa berdiri, wajib berdiri. Ya, apalagi datang ke masjidnya jalan kaki itu ya. Kalau dia datang ke masjid diantar sama anaknya pakai kursi roda, terus dia duduk sepanjang sholat, nah ini ya, apa namanya maklum gitu ya. Wah ini orangnya memang nggak bisa berdiri. Ini masih waras gitu ya. Jalan juga bisa gitu ya. Kok pas sholat malah sepanjang sholat dia duduk. Ini keliru. Kalau dia tetap ngeyel batal sholatnya. Kenapa? Berdiri bagi yang masih mampu dalam sholat wajib hukumnya rukun atau dia statusnya rukun. Sehingga gimana solusinya? Dia sediakan kursi, ya, kemudian dia berdiri di depan kursinya. Berdiri di depan kursinya. Setelah itu apa? Ya dia ya takbiratul ihram seperti biasa baca surah Al-Fatihah. Kemudian apa? Kalau dia apa namanya gak bisanya adalah ketika sujud, berarti apa? Ketika posisi mau sujud setelah i'tidal gitu ya, dia duduk. Dan dia duduk dalam keadaan apa? Dan dia sujud dalam kondisi duduk. Baru seperti itu caranya. Ya, jangan karena sakit ujuk-ujuk apa? Jadi boleh duduk sholatnya. Tidak. Kalau sholat sunnah ya, kita nggak membahas karena sholat sunnah berdiri hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib selama dia masih bisa berdiri ketika membaca Al-Fatihah, ketika takbiratul ihram baca Al-Fatihah, kemudian ketika apa namanya rukuk dan i'tidal, maka wajib berdiri. Ya, wajib berdiri karena dia adalah rukun. Nah, nanti kalau teman-teman bisa melihat dan orangnya kenal, misalnya bisa diajak ya sampai karena konsekuensinya adalah batal sholatnya ya. Bukan masalah apa-apa, ini masalah ya dia tidak melakukan rukun. Ya, sama saja dia tidak niat, sama saja dia tidak takbiratul ihram, sama saja dia sholat tapi tidak tasyahud akhir. Ya, kenapa? Dia meninggalkan berdiri di sholat wajib. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jika teman-teman ya waliyadzubillah ya kita tidak berharap kita sakit, tidak. Cuma seandainya ada orang yang sakit misalnya, seandainya ada orang yang ke masjid pakai kursi dan dia masih bisa berdiri, ditanya, Mas kalau saya berdiri lama sekitar apa namanya 1 menit itu sudah ngeliang, misalnya ada vertigo misalnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa maklumi. Ini yang jenengan bisa jalan Pak, bisa. Kalau berdiri sebentar bisa nggak? Oh bisa. Maka jenengan punya kewajiban ya sholat sambil berdiri. Nah, begitu pula ketika di kereta, di kendaraan, meskipun saya tidak menyarankan sholat di atas kendaraan, kalau sholat itu bisa dijamak. Misalnya Mas Nanda mau apa namanya safar ke Jakarta, berangkat ya jam 11 siang, kan belum masuk zuhur nih ya. Ya, karena jadwal keberangkatan kereta jam 11 siang, maka di kereta Mas Nanda ya nabrak waktu zuhur dan nabrak waktu asar. Sampai di Jakarta kurang lebih jam setengah 5 misalnya. Maka di Jakarta jam setengah 5 itu bisa dijamak, yaitu jamak takhir. Maka Mas Nanda lebih utama sholat di darat, bukan sholat di darat, sholat bukan di kendaraan gitu ya, sholat di bukan kendaraan dan dijamak di stasiun atau di tujuan. Ya, jangan kemudian apa sholat sambil duduk aja di dalam kereta, ya kan itu udah pasti menghadap ke barat ya, ya kan mau ke Jakarta gitu ya. Para ulama mengatakan kalau kita bisa ada waktu untuk sholat dengan sempurna, maka kita diperintahkan untuk sholat dengan sempurna meskipun harus dijamak. Kenapa? Sholat di kereta nggak sempurna teman-teman ya. Ya kecuali kalau keretanya ada gerbong apa namanya di gerbong restorasi atau gerbong khusus untuk sholat, silahkan itu nyaman ya. Tapi kalau nggak ada, mau sholat di sambungan antar gerbong aja bahaya ya. Saya dulu pernah melakukan tapi ini jangan dicontoh ya.
Jadi kan itu ada ruang antara gerbong dengan gerbong ya. Itu kan ada ruang antara lah gitu ya. Saya pernah sholat subuh di situ karena sholat subuh kan kadang kalau ke Jogja kan sampai jam 6 ya. Kalau yang malam dari Jakarta itu sudah siang nggak bisa sholat nanti. Nah, saya sholat subuh di situ ya. Ya meskipun ini harusnya nggak dicontoh ya. Karena apa? Supaya bisa berdiri dan memang bisa berdiri gitu. Cuman ya agak bahaya aja gitu ya. Belum nanti dimarahin sama satpam atau sama petugas keamanan kalau ketahuan ya. Alhamdulillah nggak ketahuan ya. Cuman ini saya cerita ya bukan untuk contoh gitu ya. Kalau ada tempat yang di situ bisa mungkin untuk berdiri, ya silahkan berdiri. Jika ketika kita sampai di tujuan waktu sholat sudah berakhir dan bukan sholat yang bisa dijamak. Contoh subuh. Ya subuh ini nggak bisa dijamak, ya dan nggak bisa ditunda gitu ya. Kalau nggak ada tempat berdiri bagaimana? Apakah kita sholat sambil duduk? Ya, taib. Ya, jawaban sebagian ulama, kalau tidak bisa berdiri kalau kondisi yang tidak memungkinkan dan sholatnya sholat subuh yang tidak mungkin kita tinggalkan, ya maka jangan sholat dalam kondisi ya seadanya. Apa kondisi adanya? Duduk, sholat sambil duduk. Sebagian ulama mengatakan kalau kondisinya seperti itu maka sholatnya sudah sah, ya tidak perlu diulang. Tapi saya nggak menghadap ke kiblat, soalnya tempat duduk saya ngadep ke timur misalnya gitu ya. Dan saya mau pinjam tempat duduk orang nggak mungkin gitu ya. Ya, kan kalau di kereta, apalagi kalau keretanya kereta eksekutif ya, kan nggak mungkin kita tukeran tempat ya. Kalau kereta ekonomi biasanya banyak kosong-kosong ya. Setahu saya kereta ekonomi itu banyak yang kosong-kosong dan bisa tukeran tempat. Kalau tidak mungkin kan bagaimana ya? Ketika dia takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Ya, ketika dia lanjutkan dia sholat sambil duduk meskipun tidak menghadap kiblat. Nah, jika kondisinya sholat semacam itu, saya sarankan, sebagaimana sarannya para ulama, kalau sholat ya dalam kondisi tidak memenuhi rukun-rukunnya, sholatnya sah, ya, tapi dia tidak, tapi dia punya kewajiban untuk i'adah, namanya mengulang sholatnya. Di mana diulangnya, di tujuan, kapan terserah, ya. Ketika sampai di stasiun, dia langsung sholat subuh, ya, ya di waktu dia sampai atau misalnya nunggu di waktu sholat subuh berikutnya ya karena dia ngulang sholat subuh di hari kemarin yang dia naik kereta misalnya ya ya itu lebih baik. Nah ini fatwa atau penjelasan di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa sholatnya tidak sempurna? Karena tidak memenuhi rukun. Ya karena rukun sholat berdiri, rukun sholat itu apa? Eh, menghadap kiblat. Dia nggak berdiri, nggak menghadap kiblat. Cuma di awal saja. Ini kan rukun 2 sudah tidak dia lakukan. Ya, maka ini ya menyebabkan sholatnya. Cuman apa? Dia tetap punya kewajiban sholat di dalam kereta. Jangan sampai ada waktu sholat kosong dari sholat. Terus bedanya apa? Kalau misalnya kita tunda saja nanti sholatnya kalau sudah sampai dengan judul kodok misalnya. Bedanya jenengan berdosa. Karena waktu sholat ada, tapi kita tidak sholat. Tapi kalau orang sholat dalam kondisi seadanya, tadi misalnya sholat sambil duduk, tidak menghadap kiblat, ya dia tetap sholat subuh tapi dalam kondisi tertentu. Dia tidak berdosa. Karena dia sudah melaksanakan kewajiban meskipun dalam kondisi seadanya. Ya, cuma karena dia sholatnya tidak sempurna. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia punya kewajiban mengulang sholatnya dengan ya cara yang lebih sempurna. Ya, dengan cara yang lebih sempurna. Itu apa? Ketika sampai atau di waktu subuh di hari berikutnya dia ulang sholatnya ya dengan berdiri menghadap kiblat ya dan memenuhi rukun-rukun yang lain. Begitu keterangannya. Jadi teman-teman tidak usah risau. Ya meskipun ada ulama lain yang mengatakan kalau dia sudah berusaha semampunya sudah sah gitu ya. Sudah sah. Cuma dalam hal ini ya kalau ini pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang saya ambil untuk berhati-hati ya, untuk berhati-hati ya. Apakah para ulama mazhab Syafi'i ini ada dalilnya? Ya, mereka ya menyebutkan beberapa
ya dalil, cuma tidak di sini tempatnya untuk menyampaikan ya. Ya, karena sekali lagi ulama mereka mengeluarkan pendapat tidak berdasarkan hawa nafsu. Mereka mengeluarkan pendapat berdasarkan dalil. Meskipun nanti kalau dihadapkan dengan madhab yang lain bisa jadi tidak sepakat begitu ya. Ya, meskipun kalau dihadapkan dengan madhab yang lain bisa jadi tidak sepakat dan itu tidak masalah. Ya, bahkan sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, ya, maka bagi kaum muslimin mereka ya silahkan mengikuti salah satu di antara 4 madhab yang ada, sah ibadah mereka. Ya beliau sampai katakan demikian. Kenapa? Ya karena apa? Ijtihad para ulama itu layak diikuti bagi orang-orang yang tidak bisa memahami dalil dengan sendiri. Ya kalau kita mujtahid misalnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya, ya mungkin. Tapi kalau bagi kita yang bukan mujtahid maka di situ jangan ya apa namanya? Jangan seperti mereka ya, berlagak seperti mereka. Maka kewajiban kita adalah taklid. Salah satunya di pembahasan ini ya. Jadi kalau memang ada, dan ini bukan hanya dalam kondisi naik kendaraan ya, dalam kondisi apapun teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa sholat dengan sempurna, misalnya kita perjalanan misalnya, mohon maaf, baju kita kena najis dan kita nggak punya baju yang lain. Ya padahal syarat ya, misalnya kita bahas syarat kemarin, syaratnya sholat apa? Suci dari ya najis dalam pakaian, dalam badan, pakaian dan tempat. Ah, itu pakaiannya ada najisnya. Ini nggak ada pakaian yang lain. Ya, sendirian lagi, misalnya di gunung atau di mana ya. Ya, dia mau pakai daun juga nggak mungkin gitu ya. Ya, maka ya caranya seperti tadi, dia sholat dalam kondisi ya ada najis dalam tubuhnya atau dalam pakaiannya ya di waktu sholat yang harusnya dia sholat. Nanti kalau dia sudah sampai di kondisi yang normal, dia bisa ulang sholatnya dalam kondisi yang lebih sempurna seperti itu. Nah ini yang disebut oleh para ulama dengan sholat li hurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Ya, apakah para ulama seluruhnya sepakat dengan model semacam ini? Jawabannya tidak. Ya, pasti ada perselisihan di antara para ulama. Cuma para ulama Syafi'iyah mereka menyebutkan demikian dalam rangka apa? Berhati-hati supaya orang tidak bermudah-mudahan meninggalkan sholat meskipun kondisi tubuhnya najis, kondisi tubuhnya tidak ideal, tetap dia punya kewajiban sholat. Begitu ya. Contoh lagi misalnya di penjara, ya di penjara dia tidak bisa kemana-mana, tidak boleh keluar, tidak boleh apa, dia buang air di situ, dia kencing di situ, nggak bisa wudhu. Ya karena nggak disediakan air, misalnya penjaranya kebangetan misalnya, orang kafir misalnya yang menjara dia. Ya dia nggak bisa apa-apa kecuali ya dalam kondisi tubuh penuh najis, kemudian mungkin pakaiannya juga tidak sempurna. Tapi dalam ya kondisi dia apa? Harus sholat, maka dia wajib sholat. Ya, meskipun kondisinya tidak sempurna. Maka ya di situ dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi apapun. Baru nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan untuk sholat lebih sempurna, maka dia bisa mengulang sholatnya namanya i'adah. Dan dia tidak berdosa. Sekali lagi, dia tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang mereka sengaja meninggalkan sholat meskipun dia bilang, oh saya ini ya ada najisnya, saya nggak bisa sholat. Oh kita tuh nggak tahu arah kiblat. Oh kita tuh ya masih terbuka auratnya dan seterusnya. Ya mereka tinggalkan sholat dengan alasan-alasan tersebut. Ya sekali lagi jangan tinggalkan sholat. Saat perang saja Allah perintahkan untuk tetap sholat. Ya, apalagi kita cuma naik kendaraan gitu ya. Cuma sekali lagi tadi pesan saya kalau bisa dijamak saja di tujuan. Jangan dilakukan di kendaraan yang kondisinya serba tidak ideal. Tayyib. Ya, ini jadi panjang lebar ya. Gak apa-apa. Afan ya. Tayyib. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah ya. Terutama di sholat-sholat yang sir. Karena sebagian ulama berpendapat ketika sholat jahar ya, sebagian ulama berpendapat tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Namun ya pendapat yang mengatakan tetap wajib baca dan pendapat yang mengatakan tidak wajib baca sama-sama ya pendapat yang muktabar ya bahkan di kalangan ulama-ulama zaman sekarang ini juga terjadi pendapat. Contohnya misalnya Syekh Al-Albani mengatakan tidak wajib, tapi Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin
ya, dan ulama-ulama di Arab Saudi mengatakan tetap wajib, ya, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi bagaimana? Ya, maka dipersilahkan. Ya, dalam hal ini ya, meskipun saya ya mempelajari mazhab Syafi'i, tapi saya menghormati bagi mereka yang berpendapat tidak ya punya kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam yang bacaan Fatihahnya jahar. Ya, bacaan Al-Fatihahnya jahar. Tapi kalau imamnya ya Al-Fatihahnya sir, ya harus baca, tetap punya kewajiban tetap membaca. Nah, namun apa? Ya, ya, meskipun dalam hal ini saya menguatkan pendapat tetap punya kewajiban membaca baik sholat sir maupun jahar. Kapan membaca Al-Fatihahnya kalau sholat jahar? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, pada saat imam membaca ya surat. Nah, kemudian poin yang kelima ruku, ya ruku, ya yaitu ya dalam bentuk merundukkan kepala, ya punggung sejajar. Ya. Dan bentuk kesempurnaan ruku adalah jika diletakkan sesuatu di atasnya tidak goyang, alias tidak jatuh. Kalau air tidak tumpah. Namun minimal ruku disebutkan oleh Imam Nawawi adalah ketika kita merunduk, kemudian mohon maaf ya posisi tangan ini ya, tangan kita ini itu sejajar dengan lutut. Itu minimal ruku. Ya, minimal ruku. Ini nggak ada coret-coret ya, kalau ada coret. Oh, sebentar, saya pakai annotate ya. Saya tak apa namanya bikin coretan. Jadi misalnya ada orang begini ya. Nah, ini. Misalnya ini dua kakinya nih. Ketika dia merunduk, nah tangannya ini misalnya lutut, di sini lutut. Ketika dia merunduk, dia apa? Sejajar dengan lutut. Maka ini minimal ruku. Teman-teman ya. Ini minimal ruku. Meskipun dia punggungnya nggak lurus. Jadi lurusnya punggung itu adalah bentuk ruku paling sempurna yang diajarkan Nabi. Ya, tapi kan kita nggak bisa memaksa. Simbah-simbahnya mungkin kena osteoporosis atau simbah-simbah yang sudah punggungnya waduh apa namanya udah banyak yang kropos dan seterusnya, nanti kalau terlalu nekuk misalnya jadi sakit misalnya, kan kita nggak harus ya kena ada asam urat dan lain-lain, orang tua kan banyak keluhannya ya. Maka minimal jika dia sakit kalau terlalu bungkuk, maka apa dia sejajarkan tangannya dengan lututnya, di apa namanya, dan ini nggak ditempel teman-teman ya, di apa namanya apa namanya di apa sih istilahnya, di apa giniin aja, nggak ditempelin. Bahasa Jawanya apa? Gantung ya, digantungkan saja tangannya gur gantung, tidak ditempelin lutut. Tapi ketika tangan gantung itu sudah sejajar dengan lutut, itulah minimal posisi ruku, sehingga sudah melakukan rukun, ya yaitu rukun ketika ruku. Ya, sehingga bagi orang tua yang punya masalah dengan punggung, rematik atau yang lain, misalnya tidak bisa ya, kalau yang ideal dan apa namanya yang sunnah kan begini ya teman-teman ya. Nah, kan begini. Nah, kalau nggak bisa begini, ya ini kan ideal banget nih begini ya. Kalau nggak bisa begini maka minimal begini. Meskipun ini nggak lurus banget tapi apa? Tangannya itu kalau gambleh atau kalau gantung itu apa namanya sejajar dengan lutut. Ya, taib. Ini bentuk minimal ruku. Nah, ini apa namanya ruku ya. Kemudian di dalam ruku itu ada tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Yaitu kondisi tenang, seluruh anggota tubuh itu sudah berada di posisinya. Minimal sekedar ucapan subhanallah. Kondisi tenang, semua anggota tubuh itu sudah berada di posisinya. Kalau ruku berarti apa? Tangan sudah di atas lutut, punggung itu sudah dibungkukkan, ya. Kemudian apa? Kita tenang dengan durasi kurang lebih seseorang membaca subhanallah. Itu sudah cukup. Nah, kalau saya nggak baca bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih atau bacaan yang lain bagaimana? Tidak masalah. Kenapa? Bacaan tasbih ketika ruku itu sunnah hukumnya, bukan rukun. Makanya dimasukkan di sini apa, teman-teman?
ya gerakannya, rukuknya yang dimasukkan ke dalam rukun, bukan bacaannya. Ya, sehingga di sini apa? Kalau ya dia cuma sekedar set, kemudian kira-kira bacaan subhanallah kemudian naik lagi, sah salat apa sah rukuknya. Sudah dianggap ya melakukan rukun. Cuma ya masa kita setiap kali rukuk ngitungin begitu ya. Ini kira-kira sudah subhanallah. Ah, Bang itu tidak begitu. Ya, sekali lagi jangan karena sunnah kemudian ditinggalkan, tapi mencontohkan Nabi mencontohkan itu supaya untuk kita ikuti, bukan untuk ditinggalin teman-teman ya. Lalu kok dibahas sunnah kenapa? Kalau seandainya orang yang belum hafal atau orang yang mungkin lupa tidak baca, dia tidak batal karena dia meninggalkan sunnah. Tapi bagi kita yang tahu itu sunnah dan berpahala, jangan ditinggalin. Ya, sehingga kalau otomatis teman-teman bacanya subhana rabbil azimi wa bihamdi, wah itu sudah lebih dari cukup untuk satu ruku. Apalagi kalau bacanya 3 kali. Ya, sudah sangat tumak ninah. Tumak ninahnya sudah ya dapat gitu ya. Jadi tumak ninah ini adalah ya keadaan ruku yang tenang. Ya, keadaan seorang melakukan rukun dalam sholat, yaitu misalnya kalau kita bawa di ruku dalam kondisi tenang, tidak apa namanya, tidak ini. Kenapa ada pembahasan tumak ninah? Karena Nabi pernah melihat ada seorang sahabat yang sholat seperti ya ngebut, belum selesai melakukan satu rukun dia sudah bangkit, ya sujud, kemudian bangkit dan seterusnya seperti ya mematok, ya itu yang ya menyebabkan Nabi mengajarkan tumak ninah ketika sholat. Tapi kemudian yang berikutnya setelah ruku adalah i'tidal. I'tidal artinya berdiri dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya, i'tidal adalah berdiri dari ruku sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Apakah sami'allahu liman hamidah ini berlaku ketika sholat sendiri atau ketika juga sholat berjamaah? Jawabannya berlaku di semua tempat. Baik dia sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sholat sendiri maupun sholat bersama-sama atau sholat berjamaah, tetap diperintahkan baca sami'allahu liman hamidah. Namun tidak menutup mata, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ya bacaan ya i'tidal bagi makmum adalah bacaan Rabbana walakal hamdu. Namun kami pribadi berpendapat, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya makmum maupun imam sama-sama punya kewajiban membaca sami'allahu liman hamidah. Karena apa? Sami'allahu liman hamidah adalah bacaan perpindahan. Sedangkan Rabbana walakal hamdu adalah bacaan ketika sudah berdiri. Ya. Bacaan ketika apa? Sudah berdiri. Ya. Sehingga orang bangkit dari ruku misalnya, Rabbana walakal hamd. Ya apalagi yang mau dia baca setelah itu? Ya. Maka di sini ya kami pribadi ya mengambil pendapat apa? Imam dan makmum punya kewajiban yang sama untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Afan, punya ya perintah yang sama untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Seandainya dia tidak baca bagaimana? Ya tidak masalah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i ya bacaannya itu sunnah. Yang rukun adalah berdirinya ya, teman-teman ya. Nanti kita ketemu insya Allah di bab sunnah salat ya. Jadi kita akan ketemu di bab sunnah salat. Kita lanjutkan. Dan i'tidal juga ada tumak ninahnya. Jangan baru berdiri langsung sujud gitu ya. Jangan misalnya dari rukuk Allahu Akbar. Jangan begitu. Berdiri dulu. Sudah jejak, tangan sudah dalam kondisi tenang, kaki tenang, tubuh tenang, berdirinya sudah sempurna dengan kira-kira durasinya bacaan subhanallah. Makanya sudah apa? Selesai. Ya, sudah i'tidalnya sudah sempurna plus tumak ninah. Kemudian setelah i'tidal apa yang kita lakukan? Bacaannya ya, bacaan-bacaan nanti kita sampaikan di apa namanya sunnah salat saja. Kemudian yang yang ke-9 adalah sujud 2 kali, yaitu sujud pertama dan sujud setelah duduk di antara 2 sujud. Dan sujud juga harus memenuhi 7 anggota ya. 7 anggota sujud apa?
wajah, 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Ada 7. Ya. 1 wajah, 2, 3, ya, 2 telapak tangan, 3, 4, 2 lutut, 3, 4 apa? 4, 5, ya, 2 lutut, 6, 7 adalah 2 ujung kaki. Ya. Sehingga apa? Wajah dihitung 1. Cuma include di dalamnya adalah kening dan hidung. Meskipun ya, kalau seandainya orang tidak mampu menempelkan hidungnya, maka tetap sah sujudnya. Ya, meskipun sebagian ulama mewajibkan dua-duanya ya. Ya, harus nempel dua-duanya. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang wajib adalah keningnya. Dan kening ketika sujud ya tidak boleh ada sesuatu yang menghalanginya. Tidak begini sujudnya begini ya. Kemudian pecinya itu tidak disingkap. Tapi harus ya tidak ada sesuatu yang menghalangi antara ya keningnya dan tempat sujudnya. Makanya kita disunahkan untuk pakai peci adalah untuk menghindari apa rambut dan seterusnya. Ya mungkin rambutnya lemas ya. Kalau rambut saya yang keriting ya memang agak apa namanya agak susah itu ya. Ya kalau rambutnya lemas kemudian kalau begini itu langsung apa namanya jatuh, maka disunahkan pakai peci supaya apa? Menahan rambutnya supaya tidak jatuh dan menutupi antara mohon maaf jidat atau kening dengan tempat sujud. Nah, kemudian 2 tangan ya. Yang berikutnya 2 lutut dan ya 2 ujung kaki. Sehingga tidak boleh orang sujud kakinya melayang ya. Kaki bagian belakangnya melayang. Misalnya saya contohkan misalnya dengan gambar ya ada orang sujud begini misalnya ya. Ini 2 tangannya misalnya begini ya. Ya, kemudian kakinya terbang begini. Tidak boleh. Coba kalau lihat teman-teman lihat bapak ya simbah-simbah. Saya paling sering niten atau paling sering lihat itu simbah-simbah. Ya, udah melayang kakinya disilangin ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat dari belakang begini ya. Ya, ini misalnya. Dan yang satu dinaikin ke sini. Ya, ini sujud begini. Ini sarungnya misalnya gitu ya. Ya, nggak begini ini. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau lihat simbah-simbah sholat itu kadang pengen ngomong tapi simbah-simbah gitu ya. Nah, teman-teman kalau itu simbah jenengan dikasih tahu ya supaya tidak melakukannya. Yang tepat apa ya kakinya nempel ya begini ya. Ya meskipun tidak harus semua ujung kaki. Perwakilan misalnya jempol saja tetap nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kalau semua jari agak susah, misalnya teman-teman ya jempol misalnya sama satu jari misalnya tidak masalah. Tapi apa harus ujung kaki nempel di tempat sujud atau di dalam hal ini misalnya di tanah atau di karpet. Itu 7 anggota sujud ya. Baik. Kemudian setelah sujud, nah sujud itu juga harus tumak nina teman-teman ya. Jadi kondisi ya kepala, ini kurang nempel ya. Kepala nempel di tanah, kemudian tangan nempel di karpet, kaki nempel, lutut nempel. Itu durasi minimal adalah seorang mengucapkan subhanallah. Tidak boleh baru nempel langsung bangkit, tidak boleh. Harus durasinya minimal subhanallah. Ya, itu namanya tumak nina atau tenang ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini sujud plus tumak nina ya. Kemudian tasyahud, duduk di antara 2 sujud. Ya, caranya ya disebut dengan duduk iftirash ya. Teman-teman sudah tahu insyaallah itu dengan cara kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakkan. Ya. Ya, ini juga kondisi seperti ini ya minimal durasinya dengan ucapan subhanallah yaitu dengan disebut dengan tumak nina. Kemudian ya, rukun yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Ya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah duduk ketika tasyahud akhir. Jadi duduk ketika tasyahud akhir itu rukun teman-teman. Sehingga boleh seorang ya duduk dalam kondisi tahiyat akhir dalam kondisi berdiri itu nggak boleh. Ya, harus duduk karena itu rukun. Kemudian yang ke-15 sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ke-16 adalah salam.
Dan yang ke-17 adalah tertib. Yang terakhir adalah tertib. Yang 16 ini sebagian ulama mengatakan salam yang pertama ya, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kanan. Adapun yang ke kiri sebagian ulama mengatakan sunnah. Cuman sekali lagi jangan karena sunnah kemudian ditinggalin ya. Ya, jangan karena sunnah kemudian ditinggalin. Udah di sini kita tidak jumpai adanya tasyahud awal ya teman-teman ya. Gak ada ya. Karena di dalam mazhab Syafi'i ya, begitu pula dalam mazhab Imam Ahmad ya, tasyahud awal itu bukan rukun. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan sunnah ab'ad. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad disebut dengan wajib, bukan ya, bukan rukun. Ya. Sehingga konsekuensinya apa? Kalau tidak dilakukan ya, dia disunnahkan untuk ya sujud sahwi namanya. Nanti kita bahas sedikit tentang sujud sahwi insyaallah ya, dan macam-macam penyebabnya ya di kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i ini juga sifat salat Nabi. Ya, jangan kira kemudian apa namanya? Salat yang ada dalam mazhab ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak. Ya, salat yang diajarkan dalam setiap mazhab itu salat yang diajarkan oleh Nabi. Cuma di dalam memahami teks dalil saja mungkin ada perbedaan. Ya, di dalam memahami teks dalil itu bisa jadi terjadi perbedaan sehingga ya, terlihat ada perbedaan gitu. Ya, sehingga jangan menuduh orang yang sholat pakai fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Ahmad, fikihnya Imam Syafi'i kemudian sholatnya tidak sesuai sifat sholat Nabi. Nggak boleh begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya, kalau saya boleh katakan, ini adalah sifat sholat Nabi yang dipahami dan disampaikan oleh para ulama madhab Syafi'i di dalam memahami dalil. Begitu. Ya. Sehingga kalau misalnya Syekh Albani bikin buku sifat sholat, itu buku sifat sholat Nabi yang dipahami oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kenapa? Banyak ulama setelah beliau seperti Syekh Abdullah Al-Jibrin, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lain yang bikin buku sama yaitu sifat sholat Nabi, dan beberapa poin di dalamnya juga berbeda dengan Syekh Albani. Kenapakah kita katakan, ini kok masa sifat sholat Nabi bisa mana yang paling otentik ya? Ya, kita katakan ya selama di situ dalil-dalil yang menyebabkan di situ berbeda pendapat, ada dalil-dalil yang memang tempatnya boleh ijtihad, tidak masalah, tidak perlu diributkan. Kayak misalnya apa? Baca Al-Fatihah nggak di belakang imam kalau jahar. Ini kan selamanya tidak bisa ketemu. Kenapa? Dua-duanya kuat dalilnya. Ya, sehingga Pak ikutilah mana yang menurut kita paling ya pas, mana paling ya istilahnya paling cocok dengan hati kita dan seterusnya. Ya, nanti kapan-kapan lah nanti bahas masalah khilaf di antara ulama. Jadi jangan punya anggapan sholat semacam ini kemudian ini bukan sifat sholat Nabi. Jangan. Ya, masa para ulama Syafi'i yang mereka sudah ratusan bahkan ribuan bahkan sudah beratus-ratus tahun sholatnya nggak ada yang benar. Ini kan menuduh mereka sholat nggak benar. Ini kan bahaya tuduhan semacam itu. Ya, perkara kita tidak sepakat yaitu beda urusan gitu ya. Perkara kita tidak setuju dengan pendapat yang diambil itu ya urusan lain. Tapi jangan sampai mengatakan ini nggak begitu Nabi sholat karena gara-gara ikut pendapat ulama yang lain. Nah ini kan jadi rancu ya. Jadi jangan seperti itu. Berarti apa? Ini sifat sholat Nabi yang diajarkan ya oleh Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'i. Begitu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka silakan jika ada pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, sekiranya ingin bertanya, monggo teman. Monggo. Oke, terima kasih Nanda, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Mau bertanya, kadang kami melihat ada beberapa orang ya Ustaz ya, yang setelah takbiratul ihram tuh memutar tangannya kanan duluan ya Ustaz. Iya, Kanan iya. duluan, baru sedekap itu bagaimana? Terima Baik. kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Sudah Mas Rizky pertanyaan itu? Sudah, betul.
Ya, taib, ya. Ini juga pernah ditanyakan kepada beberapa guru kami, jawabannya tidak ada dasarnya. Seandainya ada ulama atau orang ya, misalnya katakan seorang yang mengatakan berdasarkan ilham atau berdasarkan ya pemahamannya dia, tidak boleh menggantikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan di dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, yang kokoh, yang resmi, nggak ada ajaran semacam itu. Berarti ini ajaran siapa? Biasanya ajaran kelompok-kelompok tertentu. Gak cuma itu ya, ada yang sedekapnya di sini. Pernah lihat Mas Nggak Mas? pernah Ya Mas. pernah lihat ya. Jadi sedekapnya di bagian kiri apa kanan? Saya lupa. Pokoknya kalau nggak salah Gitu. kanan ya. Jaga nih jantung katanya dan Betul. seterusnya, atau di ulu hati dan seterusnya, saya lupa. Ternyata itu ajaran sebagian dari ya kelompok-kelompok thariqah. Sorry. Ya kelompok-kelompok thariqah atau tarekat ya bahasa kita, yang itu berdasarkan fatwa-fatwa dari mursyidnya. Nah ini nggak boleh kita mengikuti fatwa-fatwa semacam itu yang landasan dalilnya tidak jelas. Dan dalam mazhab Syafi'i pun tidak ada pembahasan semacam itu. Sependek yang kami ketahui dalam buku-buku ya, dari yang ringkas seperti Safinatun Najah, kemudian dari Matan Takrib dan Safifatul Mu'in, ya belum ada yang mengatakan yang resmi begitu, nggak ada. Kalau ada, ya itu paling pendapat-pendapat pribadi, ya pendapat pribadi dari mungkin tokoh dan seterusnya. Dan yang jadi tolak ukur kebenaran adalah dalil. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i juga demikian. Jadi tolak ukur adalah dalil. Ada dalilnya enggak? Kalau cuma sekedar asumsi atau penafsiran ya yang mungkin bisa jadi keliru, maka tidak boleh kita ikuti. Begitu Mas Mas Rizky ya. Jadi kalau ada orang seperti itu kemudian ditanya, "Oh, kiai saya begitu," gitu ya. Ya, kiai saya begitu. Ya, kalau modelnya seperti itu, jadi kan tidak perlu debat Mas, nanti tidak akan Oh, gitu. ketemu. Ya, Oke. karena apa? Dia sudah berdalil dengan amal kiainya. Tapi kalau dia bilang, oh di kitab ini, misalnya gitu ya, di kitab A, B, C, ya ulama yang bernama Syekh ini mengatakan, jadi kan bisa telusuri. Oh, Kenapa? Ini gitu. orang ngaji ya, ini orang benar-benar berarti dia ada dasar, meskipun mungkin kita bisa mempermasalahkan dasarnya gitu ya. Tapi kalau sudah mengatakan, oh kiai saya begitu, wah ini udah nggak usah didebat. Saya yakin itu nggak akan pernah selesai nanti, karena sudah begitu. Ya, ya, taib. Jadi ya sepanjang atau sependek pengetahuan kami tidak ada pembahasan seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau ada, Gitu. seandainya ada di antara ulama yang memiliki pendapat itu pendapat pribadi, ya tidak boleh ya ujuk-ujuk kita menggantikan yang resmi di dalam dalil-dalil Nabi yang dipakai para ulama ya sudah berabad-abad, kemudian gara-gara ya pengen aneh gitu ya diputar-putar misalnya supaya mungkin niatnya itu belum selesai, nanti kalau udah nempel ini ya, padahal kan ya kalau kita berniat dalam hati selama ucapan Allahu Akbarnya belum selesai itu sah. Ya mungkin sebagian beralasan kalau Allah ini hatinya sedang niat, ya saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ya hal makmum karena Allah Ta'ala misalnya, itu belum selesai, jadi tangannya diputar-putar dulu, ini kan ya bisa terjerumus dalam bid'ah ya, terjerumus dalam bid'ah ya, udah udah nggak ikut Nabi, kemudian dia di dalam hati malah mengucapkan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibutuhkan ketika sholat. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Saya kira ada sebagian yang termotivasi karena belum selesai niat dalam hatinya. Jadi diputar-putar dulu supaya hati belum selesai niat gitu. Nah, tadi bilang takyin itu tidak harus semuanya. Ya nanti kalau semuanya disebutkan ya, niat ingsun sholat zuhur 4 rakaat halim madhab ing kiblat ya, makmum ya, adaan, makmuman lillahi ta'ala misalnya. Ini kan lama sekali. Saya sholat zuhur makmum, saya sholat asar makmum, itu sudah cukup, sudah selesai. Ya, tidak perlu panjang lebar sampai melakukan perbuatan. Sedangkan takbiratul ihram sendiri dengan mengangkat tangan itu sunnah. Ya kok ditambah sendiri dengan seperti itu ya. Ya kan mengangkat tangan sendiri itu sunnah. Lu ditambahin sendiri, ini kan inovasi namanya. Apa inovasi dalam
agama. Kalau bukan bid'ah. Ini makanya dari di beberapa tempat di dalam madzhab Syafi'i pun nanti kalau sudah masalah bid'ah mereka tidak Hmm, ada toleransi, ya, tidak ada toleransi. Nah, begitu Mas Rizky ya. baik. Terima kasih. Ustadz, menyambung yang tadi soal berdiri, boleh dijawab singkat saja Ustadz. Semisal Iya. ada simbah-simbah yang mampu berdiri, tapi ketika sujud susah untuk bangkit. Bagaimana Ustadz sebaiknya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Solusinya sama, pakai kursi. Jadi dia berdiri, nanti kalau pas posisi mau sujud, dia sujudnya dalam kondisi duduk. Sehingga sujud yang bukan nempel, tapi sujud dengan bentuk membungkukkan punggung saja. Hmm, Ya, bisa kebayang nggak Mas Nanda? sujud membuka punggung berarti hampir sama seperti ruku Ustadz. Iya, cuma dia kondisinya sambil duduk. Sambil duduk. Iya, Nah, sambil duduk di kursi. Jadi begini, setelah dia Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, dia bukannya turun sujud, tapi dia duduk. nggih, nggih. Nah, duduk kemudian apa? Membungkukkan punggungnya dengan maksimal ya Hmm. atau semampunya, kemudian dia membaca subhana rabbiyal a'la atau bacaan sujud yang lain begitu. Nah, Iya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. jazakumullah Mungkin khairan. Iya. cukup saja Ustadz. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang masih berkenan menyimak pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu bermanfaat dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan semoga kita semakin semangat untuk ya beribadah sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Jazakumullah khairan. Saya pamit Rin nggih. Tafadhol Ustadz. Oke, sepertinya Rizal belum balik. Ada tambahan, teman? Sudah. Oke.